Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Dalam riwayat diceritakan bahwa di akhirat kelak nanti ada orang tua yang selangkah lagi akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun tiba-tiba terdengar suara dari anak orang tua tersebut, yang mana anaknya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan nada protes mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau memasukkan orang tua ke dalam surgamu ya Rabb? Padahal aku dimasukkan ke dalam nerakamu karena orang tuaku tidak pernah mengajariku untuk menyembah kepadamu. Orang tuaku tidak pernah mengingatkanku untuk sholat, untuk sujud kepadamu ya Rabb." Maka sang orang tua tersebut pun tidak jadi dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijerumuskan ke dalam neraka bersama anaknya. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari kisah yang singkat tersebut? Ternyata, mohon maaf, banyak orang tua yang sibuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan kewajiban, yang sunnah pun tidak pernah ditinggalkan. Namun dia lalai, dia lupa kepada orang-orang yang ada di bawahnya, yang berada di bawah tanggungannya, termasuk adalah anak-anaknya sendiri. Banyak orang tua dia melupakan kewajibannya, bahwa kullukum ra'in, kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi atau kama qala Nabi, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang istri yang tidak sholat, jelas yang bertanggung jawab adalah suaminya. Namun anak yang tidak sholat, maka dua-duanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah, baik ayah maupun ibunya. Terkadang orang tertipu dengan perangkap syaitan, yang mana perlu kita ketahui bahwa syaitan dalam menjerumuskan manusia tidak mesti menggoda orang itu sendiri. Namun ada orang yang dijerumuskan oleh setan ke dalam neraka disebabkan karena anaknya. Banyak orang yang rajin misalnya memperhatikan kebutuhan dunianya anaknya. Bahkan dia telah mempersiapkan tabungan untuk masa depan anaknya, bagaimana anaknya bisa bahagia dunianya. Namun dia tidak pernah memikirkan bagaimana anaknya bisa menjadi ahli akhirat, bisa menjadi ahli surga, yang mana sang anak di saat orang tua telah tiada mampu mendoakan orang tuanya. Ada orang tua yang tega membangunkan anaknya di saat anaknya misalnya ada kegiatan di sekolah, semacam outing class yang harus kumpul jam 6 di sekolah. Boleh jadi orang tua 4:30 sudah dibangunkan anaknya supaya untuk persiapan berangkat mengikuti kegiatan sekolahnya. Namun banyak orang tua sebaliknya tidak tega melihat anaknya bangun cepat, tidak tega membangunkan anaknya untuk salat subuh misalnya jam 5 atau jam 4:30. Selalu berpikiran, anakku kasihan masih tertidur dengan nyenyaknya, apakah harus saya bangunkan anakku? Banyak orang tua tidak tega membangunkan anaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Padahal perasaan tidak tega membangunkan anak kita untuk menyembah Allah, ketahuilah itu adalah godaan syaitan. Oleh karena itu, mari kita mendidik anak kita untuk mengenal Allah. Bukan hanya anak kita yang ada di rumah kita, yang di bawah tanggungan kita, mohon maaf, yang punya pembantu, yang bahasa kerennya sekarang asisten rumah tangga, sesungguhnya itu pun adalah tanggung jawab kita. Minimal kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal yang namanya sholat 5 waktu ataukah puasa Ramadan, tetap kita ingatkan untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena dia berada di bawah tanggungan kita. Oleh karena itu pula yang memiliki anak, mari kita didik anak kita sejak kecil untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang tua
Jikalau anaknya sudah besar, ia mengatakan tidak usah lagi diajari, karena dia sudah tahu yang mana yang baik. Padahal sifat manusia selalu lupa, dan karena selalu lupa, manusia tersebut harus senantiasa diingatkan. Banyak orang tua membiasakan anaknya sejak kecil untuk bermalas-malasan menyembah Allah. Padahal sejak kecil anak kita bisa kita ajari untuk berpuasa. Tidak ada masalah kelas 1, kelas 2 SD juga puasa, walaupun puasanya setengah hari. Asal jangan kelas 1 SMA puasanya setengah hari. Oleh karena itu, mari kita mendidik anak kita sejak kecil, mulai dari ibadah dasar tentang perintah sholat tersebut, begitupun kewajiban puasa. Kenapa? Karena anak akan terbiasa dengan apa yang telah diajarkannya sejak ia kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sebagai orang tua yang tidak hanya bertanggung jawab kepada dunianya anak kita, namun juga bertanggung jawab kepada akhiratnya anak kita. Bukankah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.